untuk sampel besar menggunakan distribusi normal dan sampel kecil menggunakan distribusi T. Terakhir sebelum kita berpisah, kemarin kita melaksanakan latihan soal ya untuk menguji perbedaan means, perbedaan means pada sebuah sampel ya yang nilainya jumlah anggota sampelnya kecil. Kita bahas kembali sedikit ya untuk pembahasan soal tersebut. Saya akan share screen. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita mempunyai sampel kecil, ya, kalau kita mempunyai sampel kecil dan itu kita akan uji menggunakan distribusi T, gitu, ya. Nah, kapan kita menggunakan distribusi T kalau kita menganggap bahwa sampel-sampel tersebut diambil dari populasi yang dianggap berdistribusi normal, ya, standar deviasinya dianggap sama. Oke, nah untuk keperluan kita menstandarisasi, ya, untuk keperluan kita menstandarisasi hasil sampel kita, maka kita menggunakan standar deviasi selisih, ya. Standar deviasi selisih di sini kita punya formulanya seperti ini, ya. Standar deviasi selisih kalau kita menggunakan standar deviasi populasi ya pada perhitungan sampel, jadi S tanpa topi ya, S biasa, ya, maka kita menggunakan formula yang pada baris pertama. Sedangkan kalau kita menggunakan standar deviasi sampel, ya, kita menggunakan formula pada baris kedua. Ya, itu saja sih perbedaan. Baik. Nah, jadi kalau kita akan melakukan standarisasi sampel, kita menghitung nilai T di sini, ya, di mana bagian atas itu adalah rata-rata sampel pertama dikurangi rata-rata sampel kedua dibagi dengan standar deviasi selisih, ya, dari mean sampel tersebut. Nah, kemarin juga dibicarakan bahwa kalau terbalik seperti apa urutannya? Kalau bukan M1 kurang M2 tapi M2 kurang M1, ya, maka nanti nilai hasil standarisasinya akan bernilai ganti ya. Kalau tadinya positif menjadi negatif, kalau negatif menjadi positif. Nah, penafsirannya, ya nanti penafsirannya akan berujung pada penafsiran yang sama. Jadi misalkan kalau M1 kurang M2 menjadi, dan harga T-nya menjadi positif, itu kita akan menafsirkannya bahwa populasi 1 lebih bagus, lebih besar daripada populasi 2, ya. Dan sebaliknya kalau M2 dikurangi M1, ya, dia nilainya menjadi negatif, begitu, nah, kita berkesimpulan bahwa M2 lebih kecil daripada M1. Nah, itu menghasilkan interpretasi yang sama, ya, baik. Jadi urutan pengurangan itu tidak masalah. Oke. Nah, di sini juga kalau kita menguji hipotesisnya, kita akan membatasi pengujian hipotesis pada nilai T, ya. Ingat kalau kita menguji pakai derajat tingkat kepercayaan 5%, kita akan menggunakan nilai T 0,975 ya sebagai batas di sebelah kanan dan sebelah kiri karena ini distribusi yang simetris ya. Jadi kita menyisakan 2,5% di sisi kanan dan 2,5% di sisi kiri. Begitu. Nah, derajat kebebasannya yang harus kita ingat bahwa kita akan menggunakan derajat kebebasan total ya dari kedua populasi. Baik, kita akan tinjau kembali ini soal yang kita bahas kemarin ya. Ada kesalahan sedikit, jadi saya harus ulangi kembali pembahasan soal kita kemarin. Oke, apakah sudah tampak ini layar Excel
Sudah, Bu. Ya, oke. Terima kasih banyak ya atas feedbacknya. Nah, kemarin kita membahas soal di sini ya. Jadi sebuah penelitian, sebuah studi dilaksanakan untuk melihat apakah kuliah fisika itu lebih mudah dia pahami apabila dilengkapi dengan laboratorium atau eksperimen ya atau tidak. Nah, jadi untuk menguji hal ini ya biasanya kita melakukan 2 percobaan yang dilaksanakan bersama-sama begitu ya. Ada siswa yang enrolkan ya yang diikut sertakan pada kuliah menggunakan laboratorium, ada siswa yang dimasukkan ke kuliah yang menggunakan laboratorium. Oke. Nah, jadi kita anggap ya yang pertama adalah yang A adalah mahasiswa yang masuk kelas menggunakan laboratorium ya MA ya. Rata-rata nilai mahasiswa di kelas A adalah 85, standar deviasinya adalah 4,7 dan di kelas yang tidak menggunakan laboratorium itu kita sebut kelas B, rata-ratanya adalah 79 ya. Dan standar deviasinya adalah 6,1. Nah, jumlah mahasiswa yang berpartisipasi tidak harus sama. Di sini mahasiswa yang berpartisipasi di kelas A itu ada 11 dan mahasiswa yang yang berpartisipasi di kelas B adalah 17 ya. Jadi bisa beda. Nah, kalau seperti ini ya kita ingin mengetahui berapa nilai T ya, berapa nilai T yang dibentuk dari selisih ya, selisih nilai ini. Oke. Nah, yang kita uji adalah sampai ini ya, kesalahan 0,01 level of significance ya. Beberapa buku menggunakan level of significance 0,01. Sebenarnya yang dimaksud adalah tingkat kepercayaan 99%. Nah, jadi kalau kita membicarakan tingkat kepercayaan 99%, kita siapkan lebih dahulu harga kritisnya. Ya, kalau harga 99% berarti kita harus menyisakan 0,5% ya di kanan kiri. Maka kita siapkan dulu harga kritisnya yaitu menggunakan formula T-in ya 0,995 ya, kemudian menggunakan derajat kebebasan total. Oke, sampai di sini kita akan dapatkan T kritisnya adalah 2,77. Kalau kita mau kurangi ya supaya tidak terlalu panjang ya 2,78 ya derajat harga kritisnya. Baik, mari kita hitung bersama ya ini harga ini ya. Pertama ya kita juga ini ya untuk membantu perhitungan kita ya selain kita menggunakan formula yang menggunakan alamat ya, alamat kolom, alamat baris, kita juga bisa beri nama ya. Jadi sebuah variabel kalau yang nanti akan digunakan berkali-kali, mungkin di antara Anda atau pada kuliah-kuliah sebelumnya sudah dikenalkan ya. Ini buat menyegarkan kembali saja kalau lupa ya. Jadi kalau kita bisa beri nama ini variabel ini ya. Kita tahu ini adalah variabel MA, tapi Excel belum tahu ya. Kita kasih tahu nih Excel. Nah, jadi kita klik kanan di sel tersebut, ada di bagian bawah ada define name, ya. Nah dia akan langsung memeriksa, oh di sebelah kanannya ada nih, ya sel bernama MA. Jadi dia biasanya langsung berikan nama untuk variabel ini MA. Ya, kalau Anda cocok, oke, kita tekan oke, dan kita lakukan hal yang sama ya ke MB, klik kanan, define name. Ya, MB oke, kita akan pakai ya. Kemudian ini kita juga pakai define name ya, SA, kemudian define name SB, oke. Yang ini juga NA define name ya, oke. NB define name, oke. Gunanya buat apa? Gunanya
ini untuk membantu kita memeriksa formula yang kita tuliskan untuk menghitung harga T di sini. Ya, mari kita lihat bersama. Nih, kalau kita mulai memasukkan, ya, kita akan menghitung selisih ya antara MA kurang MB. Perhatikan bahwa waktu kita memilih sel ini, maka yang keluar adalah nama variabelnya, ya, nama variabelnya. Jadi bukan apa namanya alamat selnya. Ya, itu lumayan membantu kita ya berkonsentrasi pada formulanya. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan, ingat formulanya adalah SQRT ya, akar dari apa nih? Ya, akar dari apa ini? Ya, mari kita tutup lagi sebentar. Nah, ini ya SQRT dari N1 kurang S1 square, N2 tambah S2 square, ya, dan seterusnya. Ingat di sini walaupun selisih, ya, variansnya adalah tetap penjumlahan. Ya, varians itu selalu bertambah apapun operasinya, apakah operasinya pengurangan ataupun operasinya penjumlahan. Baik, kita akan gunakan rumus tersebut. Ya, SQRT ya, dalam kurung N A ya kali standar deviasi kuadrat ya plus NB kali standar deviasi kuadrat. Oke, dibagi dengan ya ini NA tambah NB kurang 2. Oke, ini adalah square root yang pertama, akar yang pertama, kemudian dikalikan dengan SQRT, ya square root yang kedua, 1 per NA dikurangi, 1 per plus 1 per NB. Ya, ini akar. Nah, perhatikan bahwa apa namanya kurungnya ya dia Excel membantu kita juga untuk memeriksa apakah kurungnya pada nilai yang tepat atau tidak. Nah, di sini kita akan dapatkan nilai 2,67 ya, seperti ini. Nah, jadi kenapa kemarin berbeda? Ya, kemarin saya salah memberikan square root-nya ya. Square root-nya saya taruh di awal sekali, harusnya di setelah pembagian. Nah, silakan coba Anda apa namanya? Sesuaikan pada catatan Anda semua ya. Apakah sudah cocok di situ? Oke. Nah, kita lanjutkan di sini pertanyaannya ya. Di sini ada pertanyaan satu lagi. Would you say at this ya at 99 level of significance ya, ini maksudnya tingkat kepercayaan 99%, laboratory course increase ya the average grade by as much as 8 points. Nah, ini ada satu lagi, ada satu poin lagi, 8 poin. Ya. Nah, kalau ada ini selisih 8 poin yang ditanyakan, ya, apa yang terjadi dengan formula ini? Ya, kalau yang di sini yang diuji apa ini? Ya, yang diuji adalah bahwa si ini, ya, pengujian ini, ya, sama, ya, nilai MA, ya, di rata-rata kelas A dengan rata-rata kelas B, apakah rata-rata kelas A sama dengan rata-rata kelas B meskipun perlakuan yang diterima oleh mahasiswanya berbeda. Nah, gitu ya. Sehingga kalau kita menggunakan itu, maka penafsiran yang kita dapatkan di sini ya karena nilainya adalah 2,67
T kritisnya adalah 2,78 atau batas daerah penerimaannya minus 2,78 sampai 2,78, maka kesimpulannya di sini adalah kesimpulannya apa dulu kalau yang di sini sementara ini? Ada yang mau share kesimpulannya? Hipotesis diterima. Hipotesis diterima. Hipotesis apa yang diterima? Yang diterima adalah nol, ya. Hipotesis 0 diterima. Nah, hipotesis 0 diterima artinya apa? Kata lainnya adalah kuliah fisika baik menggunakan laboratorium maupun tidak, ya, hasilnya adalah sama. Ya, itu ininya ya, penafsirannya. Jadi MA sama dengan MB, ya. Jadi kuliah fisika yang menggunakan laboratorium, ya, nilai rata-rata mahasiswa di kuliah fisika yang menggunakan laboratorium itu sama dengan nilai rata-rata mahasiswa yang menjalani kuliah fisika tanpa laboratorium. Oke, nah kalau ini ditambah dengan apakah naik nih levelnya ya sampai 8 poin? Kalau naik sampai 8 poin, apa yang kita modifikasi di sini? Kalau di sini kan hipotesisnya adalah MA sama dengan MB. Nah, kalau hipotesisnya MA kurang berbeda dengan MB sebanyak 8 poin, maka formulanya kira-kira kita modifikasi menjadi apa? Ada yang mau share? Silahkan. Kalau selisih, kalau hipotesis nolnya sekarang malah adalah MA kurang MB sama dengan 8, maka formula ini kita modifikasi menjadi MA kurang MB kurang 8. Ya, itu hipotesis nolnya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya. Diterima apa tidak? Minus 0,89. Ya, diterima. Loh, tadi di MA sama dengan MB gitu. Ini dikurangi kok nilainya sama saja. Ya, nah, gimana ya caranya ya menafsirkannya? Berarti di pembilangnya MA dikurang MB dikurang 8 gitu kah? Di bagian atas pembilang, iya, pembilangnya MA kurang MB kurang 8. Ya, di situ. Nah, sekarang kita lihat nih hasilnya nih, ya, minus 0,89. Apa ininya? Apa namanya? Interpretasinya. Ya, interpretasinya sama nih, H0-nya diterima. Ya. Nah, interpretasi lanjutannya sama dengan MA kurang MB sama dengan 8. Ya. Diterima nih H0-nya. Ya, diterima H0-nya. Nah, gimana nih? Ada dua interpretasi yang diterima. Ya, ada dua interpretasi yang diterima. Ada, ya, kalau yang tadi cuma memang tidak memasukkan selisih 8, di sini memasukkan selisih 8. Ya. Nah, kalau seperti itu, ya, mari kita coba uji kasusnya, ya. Pada ini kan di sini 99%, ya. Kita coba uji di 95%. Kalau di 95% berarti kita pakai 975 ya. Nah, ini ya 2,06 ya. Nah, di 2,06 ini hipotesis ini diterima ya. Nah, yang tadi yang MA kurang MB saja itu ada di luar ya, ada di luar daerah uji hipotesis 95%. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang ini ya, uji ini ya diterima pada level kalau ada selisih 8%, ya. Kalau ada selisih 8% itu dengan tingkat kepercayaan
ini ya dia di apa namanya? Sorry, sebentar lah ya, saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi lagi. Jadi yang awal ya, yang hipotesis yang menguji apakah kelas A sama dengan kelas B, ya, itu nilainya adalah 2,67 ya, di luar nilai T kritis 2,06 pada tingkat kepercayaan 95%, sehingga H0 ditolak. Ya, pada tingkat 95% nih ya. Gitu. Nah, sekarang kalau Tadi bukannya diterima, Bu? Tadi itu diterimanya di 99. Oh, oke. Ya, tadi diterimanya di 99. Nah, gitu. Jadi kalau ini di 99, ini saya rubah ya, jadi 995. Nah, ini 2,67, 2,78, H-nya diterima. Tapi itu di 99% ya. Sedangkan kalau di 95% kita ambil T-in 975 ya, kita dapatkan bahwa H0 ditolak. Ya. Tuh. Nah, kita lanjutkan sama pertanyaan yang selanjutnya nih. Ya, apakah ada perbedaan sebanyak 8 poin ya antara kuliah di kelas A dengan kuliah di kelas B. Nah, kalau menjawab dia menanyakan ada perbedaannya dia state ya, itu akan menjadi H0 baru kita. Maka formula ini kita modifikasi juga sedikit ya, menjadi MA kurang MB kurang 8. Ya. Nilainya adalah minus 0,89 ya, itu berada di dalam T kritis minus 2,06 ya, maka H0 diterima ya. Artinya apa? Ya, dengan tingkat kepercayaan 95%. Ya, dengan kata lain, ya, ada perbedaan antara kelas A dengan kelas B sebesar 8 poin. Baik, saya menerima pertanyaan dulu pada tahap ini, silakan. Bu. Ya. Perbedaan poin itu maksudnya poin rata-ratanya apa poin totalnya? Oh, poin rata-rata ya. Ya, karena poin rata-rata ya. Perhatikan di sini bahwa di sini yang dikurangkan adalah MA ya, rata-rata di kelas A dikurangi rata-rata di kelas B dikurangi 8. Ya, jadi nilai rata-rata kelasnya ada perbedaan sebesar 8 poin. Apakah menjawab? Menjawab, Bu. Ya. Bu bisa tahu ada perbedaan tuh gimana caranya, Bu? Nah, Dari soal. Di sini di soalnya diminta, ya, di soalnya ini diminta, apakah Anda bisa menyatakan dengan tingkat kepercayaan 99% bahwa ya kelas dengan laboratorium course ya, kelas dengan laboratorium meningkatkan nilai rata-rata kelas sebesar 8 poin. Ya, jadi di sini permintaannya adalah apakah Anda dapat menyatakan ya dari eksperimen ini bahwa kelas dengan laboratorium itu meningkatkan nilai rata-rata sebanyak 8 poin.
Permintaannya udah di situ ya. Nah, permintaan ini kita terjemahkan ya dengan cara ini ya, sehingga ini kita ya pernyataan kita jadi MA kurang MB kurang 8 ya. Ini tuh menyatakan selisih antara harga rata-rata kelas A dikurangi harga rata-rata kelas B itu 8 ya gitu. Maksudnya seperti itu. Ya. Bu, mau nanya Bu. Ya silakan Tommy. Itu kan tingkat kepercayaan tadi kan 95% Bu. Ya. Nah, kalau ini tujuannya kita buat 95% apa ya Bu? Baik. Nah, tingkat kepercayaan 95% itu menyatakan bahwa kita uji hipotesis kita itu berada pada daerah di mana nanti data-data itu setiap data percobaan itu jatuh di dalam daerah 95% ya. Jadi kalau orang lain melakukan percobaan yang sama ya, prosedurnya sama ya, langkah-langkahnya sama, itu mungkin dia akan berbeda dari harga rata-ratanya, akan berbeda, standar deviasinya akan sedikit berbeda gitu ya. Tapi dia akan jatuh di daerah ini, begitu ya, akan kembali pada daerah ini gitu di dalam kita punya keyakinan bahwa kalau orang lain nanti melakukan percobaan dengan SOP yang sama ya 95% dia akan jatuh mengambil kesimpulan yang sama dengan kita. Itu penafsirannya ya, tingkat kepercayaan 95% itu seperti itu. Gitu Tommy. Baik, atau saya menangkap pertanyaan Anda dengan benar atau Anda pinginnya yang lain? Tapi Bu, kalau emang kita pakai tingkat kepercayaan 99% kan tetap juga diterima kan Bu? Ya. Ya, itu maksud saya tadi kenapa kita pakai 95%, soalnya yang 99% juga diterima gitu. Oke. Ya. Sebentar, saya pindah dulu. Saya pindah dulu ya ke sini. Oke. Mana daerahnya? Ya, ini dia. Nah, di sini kita lihat bahan presentasinya ya. Untuk 95% itu melingkupi daerah yang lebih sempit ya, lebih sempit. Berarti konsistensi datanya lebih bagus ya. Kalau 99% itu daerahnya lebih luas ya. Berarti sebaran datanya lebih lebar. Ya, sebaran datanya lebih lebar. Nah, kenapa kok nggak 99% ya, tingkat kepercayaannya lebih tinggi kalau 99%. Ya, tapi itu keiniannya tuh ininya lebih lebar ya, lingkup ininya lebih lebar. Nah, saya akan sebentar ya. Ini saya geser supaya mudah. Maaf kalau. Nah, di sini kita punya perjanjian ya, atau ini alih-alih statistik ya, bahwa kalau H0 ditolak pada tingkat 99%, jadi kita udah lebarkan nih daerah observasi. Maaf Bu, itu masih Excel ya Bu? Oh masih Excel, oke. Sebentar, saya kembali lagi. Oke, apa sudah kelihatan ini? Ya Bu, terlihat. Oke, ya. Jadi ahli statistik itu mengembangkan terminologi, ya. Kalau sudah dilebarkan daerah observasinya sampai 99%, itu masih ditolak, itu berarti ya itu betul-betul signifikan tuh ya, benar-benar dia ditolak di luar sudah di luar daerah
penerimaan kita. Jadi 99% itu udah daerah yang toleransi yang sangat lebar, ya, daerah toleransi kita sampai 99%. Nah, kalau ada ya H0 yang ditolak pada tingkat 95% dan diterima pada tingkat keyakinan 99%, ya, jadi ditolak di 95, tapi kalau 99% masih masuk, nah itu perjanjiannya adalah ini kita perlu pengujian lebih lanjut nih, ya. Kita perlu pengujian ulang. Supaya apa? Kita paling yakin kalau dia masuk di daerah yang lebih sempit, ya, lebih konsisten di 95%. Gitu. Jadi harapan kita adalah diterima di 95%. Karena kalau di 95% berarti di 99% masuk, berarti tidak ada keraguan, gitu ya. Tapi kalau ditolak di 95%, diterima di 99%, itu kayaknya perlu deh, ya. Kayaknya perlu ulangi lagi deh ujiannya. Ya, kalau ditolak di 99% itu sudah tidak ada keraguan, oh itu pasti ditolak di luar, ya, berarti di luar daerah penerimaan kita. Kita akan gunakan hipotesis alternatif. Itu cara kita menafsirkan untuk hasil uji statistik ini, Tommy. Gitu. Apakah menjawab? Menjawab, Bu. Makasih, Bu. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, maksudnya bila H0 ditolak pada tingkat keyakinan 99% itu sangat signifikan tidak dipakai gitu ya, Bu ya? Iya, jadi sangat signifikan ditolak ya. Jadi H0-nya betul-betul direject ini ya, nggak ada keraguan di situ. Berarti kita harus memikirkan H alternatif ya. Jadi kalau ditolak di 99%, itu berarti kan tidak sama ya, perlakuan 1 dengan perlakuan 2 itu udah betul-betul tidak sama, atau hasil uji kita itu sangat berbeda dengan klaimnya. Nah, kita harus memikirkan hipotesis alternatifnya, apakah dia lebih besar dari klaim ataukah dia lebih kecil dari klaim, seperti itu. Terus Bu, tanya lagi yang tadi soal itu kan maksudnya ditambah 8 poin itu pada MB-nya ditambah 8 poin gitu kan ya, Bu ya? Oke, saya ini kan ya, saya pindah ke yang Excel tadi ya. Bu. Oke, nah ini Excelnya udah kelihatan? Terlihat, Bu. Ya, nah jadi di sini kalau di sini kebetulan permintaannya adalah apakah dia meningkatkan, ya, apakah dia meningkatkan average grade by sebanyak 8 poin, ya. Artinya apa sih? Artinya MA kurang MB itu sama dengan 8. Sampai di situ bisa diterima? Bisa, Bu. Ya. Nah, supaya ini kita bisa uji menggunakan hipotesis 0, ya, maka nilai ini tuh harus digeser ya. Ini dibuat, nah, kita pindahkan ke suku kanan, nah supaya kita dapatkan MA kurang MB kurang 8 sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau nilai ini masuk di dalam daerah penerimaan, maka hipotesis ini kita terima, ya, bahwa average di kelas A dikurangi average di kelas B dikurangi 8 itu sama dengan 0. Itu kita terima. Penafsiran ini bisa dipahami nggak di sini? Ya, jadi ini formula hipotesis 0-nya jadi ini gitu. Bu, mau bertanya. Silakan. Jadi maksud pertanyaannya 0,01 signifikan dan 8 poin gitu ya Bu maksudnya? Jadi memenuhi dua-duanya? Iya, memenuhi dua-duanya. Oke, Revaldi mau ini tanya, silakan. Oh iya Bu, jadi kita tuh harus ngecek 2 gitu ya Bu. Yang satu dites di 99% sama 95%. Oke, tergantung soalnya sih, ya, tergantung soalnya. Tapi umumnya kita umumnya kita pakai antara 95 sampai 99% begitu. Ya, nah
biasanya yang keyakinan tinggi gitu di 95%. Jadi begitu diterima di 95% itu beres urusan, nggak ada menghitung, tidak ada pekerjaan lanjutan menghitung hipotesis alternatif, ya. Sedangkan kalau di 95% ditolak, nah itu kadang-kadang kita coba di 99%. Nah, kalau di 99% ditolak, oh iya baru di kita kita yakin bahwa itu betul-betul di luar daerah penerimaan kita, begitu. Kalau di 95% diterima, kalau di 95% ditolak, 99% diterima, nah itu penafsirannya adalah mungkin atau kurang signifikan, begitu ya. Percobaannya harus diulangi kembali. Bu, berarti kalau misalkan ya Bu ya, jawabannya di soal ini tuh 99% diterima, 95% diterima. Berarti nanti jawabannya tidak ada perbedaan, gitu tak Bu? Iya, kalau berarti diterima ya. Nah, tapi masih pakai ini, hipotesis nolnya masih pakai MA kurang MB kurang 8. Iya. Nah, kalau MA kurang MB 8, ya berarti pernyataan MA kurang MB kurang 8 ini sama dengan 0, itu diterima. Gitu loh cara membacanya. Oke, jadi ini yang diterima nih. Yang diterima ini adalah pernyataan average A dikurangi average B dikurangi 8 sama dengan 0, itu yang diterima. Coba gimana kalau Anda menafsirkan ini? Nilai rata-rata A dikurangi nilai rata-rata B dikurangi 8 sama dengan 0. Apa ininya? Kalau Anda pakai kata-kata Anda apa? Average A lebih besar 8 daripada average B. Ya, itu cara kita menafsirkan. Ya, jadi nilai rata-rata di kelas A lebih besar 8 poin dari nilai rata-rata di kelas B. Begitu. Ya, jadi nilai hipotesis 0 gitu. Ya, kita bisa ini sedikit ya, bisa tweak sedikit, bisa rubah sedikit begitu supaya bisa untuk pengambilan keputusan untuk menyatakan adanya perbedaan antara satu populasi dengan populasi yang lain. Oke, apakah bisa diterima? Jawab di. Oh, ya bisa Bu. Tapi itu masih bingung ya. Kan di soal cuma minta 0,01 level of significance, tapi Ibu Ya. sampai ngecek ke 95% juga. Tadi ada kan saya menjalankannya satu persatu kan, satu level selevel demi selevel gitu. Tadinya saya belum memasukkan unsur yang 8 poin yang di pertama sekali itu. Ya, di kemarin saya belum memasukkan diskusi yang 8 poin ini. Ya, kalau belum masukkan 8 diskusi yang 8 poin ini berarti persamaan kita bukan MA kurang MB kurang 8 tapi MA kurang MB begitu. Ya, kalau MA kurang MB maka nilainya adalah 2,67. Itu di luar tingkat kepercayaan 95 jadinya H0-nya ditolak. Begitu. Itu penjelasannya tadi. Kenapa kok udah diminta di soal 99 diuji pula di 95, apa maksudnya begitu. Itu tadi penjelasannya karena tadi sebelumnya saya belum nyampe di sini nih, belum sampai di 8 poin ya. Masih di MA kurang MB dulu gitu. Memberi penjelasan yang itu dulu bahwa kalau hipotesis nolnya di kelas A sama dengan kelas B, maka kita akan dapatkan nilai T sekian, ya, dia akan ditolak dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, kalau ini kita masukkan, ya, selisih 8 itu, maka kita akan punya hipotesis nol yang baru nih, hipotesis nol bahwa antara MA kurang dengan MB ada selisih sebanyak 8.
Nah, hipotesis 0 ini diterima dengan tingkat kepercayaan 95%. Ya, berarti ini yakin banget nih. Gitu. Sehingga kita bisa interpretasi sebagai ada perbedaan antara kelas A dengan kelas B sebesar 8 poin. Begitu interpretasinya. Oke, Bu. Terima kasih, Revaldi, ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa memahami, ya. Ini emang penafsiran di probabilitas statistik ini ya bahasa ikut bermain, ya, ikut bermain. Ya. Tapi mudah-mudahan itu mengasah kemampuan logika kita juga. Baik. Ya, kita akan lanjutkan sekarang. Kalau tadinya kita membahas tentang perbedaan rata-rata, ya, perbedaan nilai rata-rata. Nah, sekarang kita akan memasuki analisis mengenai variance, ya, variance. Nah, kalau variance itu yang kita bahas itu adalah sebaran data, ya, sebaran data. Nah, di sini kalau kita lihat pada yang ditayangkan di layar, ya, kita bisa menggunakan notasi, ya, notasi rata-rata populasi, ya, rata S biasa. Kalau S biasa itu dikalikan dengan nilai jumlah sampel atau pakai variance sampel dikalikan dengan derajat kebebasan. Ya, saya tampilkan dua-duanya supaya Anda terbiasa, ya. Intinya sebenarnya yang di bagian atas ini adalah sum of square error, ya. Jadi data dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan, kita jumlahkan semua. Maka bagian atas ini, ya, ini sama nih, ya. Yang dimaksud adalah sum of square error, ya. Nah, pembatasnya adalah chi-square, ya, chi-square. Di bagian bawah 0,025, di bagian atas 0,975. Ini gunanya adalah untuk menghasilkan tingkat kepercayaan 95%. Ya. Dan ingat, kita akan menggunakan derajat kebebasan. Ya, di sini kita gunakan derajat kebebasan untuk mencari nilai chi-square-nya. Ingat chi-square, ya. Kalau kita menggunakan chi-square, pasangannya adalah dengan variance. Ya, begitu. Nah, kemudian ya, kalau ini dia akan menguji apakah ya kualitas produk kita masih sama nih dengan klaim kualitas masa lalu misalkan, ya. Jadi kalau kita menguji, misalkan di sini ada contoh soal. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kita ingin menguji apakah misalkan sebuah mesin itu masih bekerja dengan baik. Nah, sebuah mesin itu biasanya kita uji kualitasnya dari konsistensi dia bekerja, ya. Nah, makin tidak konsisten dia bekerja, makin buruk kualitasnya. Nah, di sini ya kita melihat ya contoh soal bahwa mesin ini kalau disuruh mengisi paket ya 40 ons gitu, maka standar deviasinya adalah 0,25. Oke. Nah, mesin yang sama nih kan ini udah lama dipakai. Nah, sekarang hari ini kok atau minggu ini dilihat kok jadi 0,32 ya. Nah, kita ingin menentukan apakah mesin ini udah mulai berkurang nih konsistensinya, ya. Sehingga kalau mulai berkurang berarti kita harus melakukan perbaikan gitu ya atau penggantian mesin gitu, ya. Nah, kita akan coba ya analisis apakah hal ini menunjukkan mesin tersebut mengalami perubahan kerja signifikan ya dengan tingkat kepercayaan 0,95. Oh ini 0,95 ya. Maksudnya 95% atau 0,95 ya. Ini salah nih ketiknya terlalu bersemangat nih. Ya, harusnya 95% atau 0,95. Oke, ya. Antara 25 dengan 32 ya. 20 sampel acak. Mari kita analisis.
kita punya S lama, ya, standar deviasi lama tadi 0,25, ya. Standar deviasi baru itu 0,32, ya. Jumlah sampel baru itu 25, ya. Oke. Nah, kita ingin cari chi-square, ya, chi-square-nya. Nah, jadi sekarang kita cari dulu chi-square, ya. Untuk tingkat kepercayaan 95%, ya. Oke, tingkat kepercayaan ya, tingkat kepercayaannya mau 95%. Maka chi-square yang kita cari itu adalah 97%, ya, 97%, dan chi-square berapa? 2,5%, ya. Itu bukan 97, ya. Ya, ini ya. Oke. Ya, terima kasih diingatkan, tadi ketinggalan. Oke. Nah, jadi kita akan mencari di sini apa ininya? titik N, ya. Probability-nya, ya. Ini. Oke, ada chat dari siapa ini? Ilham, oke. Oke. Ya, 97,5%. Degree of freedom-nya adalah yang baru kurang 1, ya, derajat kebebasan. Pakai koma, Bu. Kenapa? Pakai koma, iya benar. Oke. Nah, kemudian ini juga again, ya, itu yang dulu. Jadi pertama-tama yang dicari itu aja dulu, ya, paling apa namanya? 2,5%, ya, degree of freedom. Jadi langkah pertama, ya, kalau Anda mau bekerja dengan uji hipotesis, Anda tentukan dulu batas-batas nilai, ya, yang Anda akan periksa. Nah, di sini Anda dapatkan bahwa nilai yang Anda akan periksa adalah ini, ya, 97,5%, dan 12,40, ya. 39,6, 12,40. Jadi kalau nilai ini kita lihat, ya, harus ada di dalam daerah itu. Ibu, N barunya kayaknya 20 deh, Bu. Kenapa? Oh, bukan 25 ya? 20. Iya. Oke, terima kasih sudah diingatkan, ya. Nah, oke. Ini jadi kalau N-nya 20, ya, di sini sudah mengikuti, ya. Sudah langsung mengikuti, jadi 32,85 dan 8,91. Terima kasih buat diingatkan, ya. Oke, nah sekarang kita akan hitung chi-square sampelnya, ya. Jadi berapa ini? Ada yang mau sharing bagaimana yang kita lakukan? Kita akan pakai es topi atau es biasa? es biasa aja, Bu, lebih simpel. Lebih simpel pakai es biasa, baik, ya. Jadi kalau itu kita pakai N, ya, kali. Nah, jangan lupa ini karena ini S, ya. Karena S harus di Pangkat 2. pangkat 2, ya, dan dibagi Standar dengan deviasi. ya, pangkat 2. Oh, pakai es lama ya, Bu, bukan es baru.
Ini yang S baru ya, S baru sama N baru dibagi dengan. Maksudnya yang standar deviasinya? Ini standar deviasi lama itu dipakai buat pembagi. Oh. Ya, karena kita ingin membandingkan antara yang baru dengan yang lama. Oke. Ya, yang baru ini kan kita melakukan pengujian terhadap 20 sampel, ya. Kita dapatkan standar deviasi baru 0,32 nih. Ya, sementara kalau yang lama ini itu kan kita sudah dapatkan dari yang dulu-dulu gitu ya, dari pengujian yang dulu-dulu gitu, sampelnya udah nggak ketahuan berapa kali. Jadi kita ini digunakan sebagai standar deviasi populasi ya, standar deviasi dari pengalaman yang lalu. Jadi tidak dikalikan lagi dengan jumlah sampel. Nah, sementara kalau ini yang baru, ini kan kita tahu nih pengujiannya kita lakukan saat ini, jumlah sampelnya kita ketahui, standar deviasi barunya kita ketahui. Ya. Nah, jadi kita dapatkan C4 20 ya kali C3 ya pangkat 2 dibagi C1 pangkat 2. Ya. Ini ini masuk di kalau kita bandingkan dengan Chi-square yang menjadi pembatas, kita dapatkan bahwa Chi-square sampel ini gimana? Ada di dalam atau di luar dari batas-batas tersebut? Di dalam, Bu. Ada di dalam, jadi interpretasinya adalah? Diterima. Jadi H0 diterima, ya berarti apa namanya kinerja ya, jadi seperti itu. Cuman nyaris ini ya Bu, apa? Nyaris rusak gitu ya? Nyaris ya, nyaris. Jadi apa namanya? Nyaris sudah di ujung-ujung gitu. Cuma memang ini adalah daerah threshold ya, di mana kita masih menerima H0 begitu. Ya, sudah di ujung-ujung, jadi kita tetap harus, jadi kita juga harus waspada. Ya, sebentar lagi dia akan keluar, ya, dan kita harus menyiapkan ini juga maintenance juga. Oke. Sekarang satu lagi ya kita masukkan ini satu persoalan lagi yang masih mirip ya, karena ini masih menggunakan varians. Oke. Bu? Ya. Cuman saya masih bingung kenapa harus pakai Chi-square bukan pakai yang lain. Karena kalau Chi-square itu menganalisis sebaran, ya sebaran data. Oke. Ya, sebaran data. Ya, Chi-square itu kan yang dia lihat adalah selisih, ya selisih antara data dengan kondisi teoretik atau kondisi yang ideal. Nah, tapi supaya ya kita bisa punya penafsiran yang adil ya terhadap selisih data, maka selisih datanya dikuadratkan. Nah, selisih analisis atau distribusi yang membantu kita untuk menganalisis selisih data yang dikuadratkan itu adalah Chi-square dan F, begitu. Ya. Membandingkan kondisi nyata sama dengan kondisi ideal gitu ya Bu? Kondisi nyata dengan kondisi ideal ya, dan perbandingannya harus dikuadratkan, selisihnya harus dikuadratkan supaya kita tidak kehilangan data gitu. Jadi antara selisih positif dengan selisih negatif itu punya ini yang sama. Oke, nah sedikit lagi nih ya, satu lagi yang F nih. Jadi kalau kita sudah menggunakan yang Chi-square
Ya, kalau F ini adalah untuk membandingkan dua sampel, ya, dua jenis sampel dari dua populasi, ya, dari dua populasi. Nah, dua jenis sampel dari dua populasi ini saya tuliskannya salah, ini harusnya dari dua populasi yang berbeda, ya, begitu. Nah, ini jadi mirip seperti yang sebelumnya, ya. Kalau G-square itu adalah ini, ya, jumlah sampel dibagi dengan ini, ya, dengan jumlah sampel kali standar varians dibagi varians yang idealnya. Nah, kalau yang ini sekarang kalau kita membandingkan dua ini, ya, dua sampel, kita bisa bandingkan langsung nih, ya, S-topi dari keduanya, ya, S-topi dari keduanya. Nah, kalau standar deviasinya berbeda, ya, itu kita bagi masing-masing dengan standar deviasi masing-masing. Tapi kalau standar deviasinya sama, ya, ini bisa disederhanakan ini, ya, sigma 1 sama sigma 2-nya. Kalau sigma 1 dianggap sama, ya, maka ini bisa tereduksi menjadi yang bagian nomor 2. Simple sekali. Ya, simpel sekali. Kita cukup membandingkan S-topi, ya, S-topi 1 dan S-topi 2. Oke, mari kita lihat, ya, ininya. Oke, maaf ini. Nah, ini contoh soal yang terakhir, ya, kita sebelum bubar, ya. Ini ada dua paket sampel, masing-masing terdiri dari 21 dan 9 produk, punya varians, ya, S1 16, S2 8. Ya, ujilah hipotesis pada paket pertama mempunyai varians lebih besar daripada paket yang kedua pada tingkat kepercayaan 0,95. Ya, di sini variansnya S, ya, nggak pakai topi, ya, jadi nanti kita harus rubah supaya menjadi varians pakai topi, ya. Oke, nah kita akan lakukan perhitungan terakhir kita hari ini. Oke, masih ingat SA-nya berapa? SB-nya masih berapa? SA-nya adalah 21 dan 9. Ya, ini 21, ini 9. Ya, kemudian variansnya yang pertama adalah 16, yang kedua adalah 8. Oke, tingkat kepercayaan 95%. Oke. Ya, ini. Maka yang kita akan cari adalah F, ya. 97. Ya, lalu ada F 0, berapa nih? 025, ya. Betul, ya, di sini. Oke, ya. Seperti biasa kita cari lebih dahulu, ya. F titik in, ya. Probability-nya adalah 0,975, ya. Degree of freedom pertama 21, jangan lupa dikurangi 1, ya. Degree of freedom kedua, jangan lupa dikurangi 1 juga. Nah, kita akan dapatkan 3,99, ya. Nanti kita sederhanakan, kita hitung dulu, ya, titik N yang kedua, ya, 0,025. Kemudian degree of freedom yang pertama dan degree of freedom yang kedua. Nah, kita sudah dapatkan keduanya.
nilai F perbatasan kita. Oke. Nah, sekarang ya kita punya SA ini. Jadi kalau SH topiknya berapa ya? SB head. Kalau kita tahu S yang biasa, maka ininya berapa ya? Berapa SH head? Yang sama apa sih sebetulnya? Ya, kita punya NA ya kali SA kuadrat itu sama dengan ya NA kurang 1 ya kali SA head square. Ya, itu cara kita ininya ya. Karena ini kalau dikalikan ini akan menjadi sum of square error. Ya, maka ini untuk mendapatkan SA head gimana caranya? NA kali SA kuadrat per N Ya. Dan jangan lupa satu lagi di sini ada SQRT. SQRT. Ya, itu. Nah, hal yang sama kita bisa lakukan untuk yang itu ya, yang SB head. Oke. Sampai di situ. Nah, kita bisa sekarang hitung harga F-nya. Ya. Itu adalah SA head dibagi SB head. Ya, nilainya adalah 1,93. Nah, bagaimana kita menafsirkan ya nilai F ini kalau dibandingkan dengan kegeser. Oke. Dengan F kritis yang kita sudah miliki. Diterima, Bu. K0 diterima dengan keyakinan 95%. Ya, seperti itu. Jadi penafsirannya adalah ya karena dia diterima dengan tingkat kepercayaan 95%, maka paket pertama ya itu variasinya sama saja ya dibandingkan dengan paket kedua. Jadi tidak lebih besar ya, tidak lebih besar. Ya, sekali lagi kenapa? Karena waktu kita bandingkan ya sebentar tadi sebentar. Satu hal lupa. F itu S-nya dikuadratkan ya. S-nya dikuadratkan, maaf. Ini S-nya belum dikuadratkan, maaf. S-nya belum dikuadratkan. Ibu, bukannya sudah dikuadratkan ya, Bu? S1 kuadrat dan S2 kuadrat itu ya, Bu, di soal. Oh, di soal udah dikuadratkan ya? Sebentar. Iya, Bu. Oh iya, sudah dikuadratkan. Maaf kalau gitu. Saya salah. Saya salah nih. Ya, stop sharing. Jadi saya perbaiki dulu di sini. Oke. Nah, karena sudah dikuadratkan, ini SK ya berarti ya. Nah, berarti tidak usah dikuadratkan ya, mohon maaf. Sebelumnya saya yang tadi menafsirkannya salah. Jadi, karena dia udah dikuadratkan, berarti tinggal dibagi ya. Ini. Ya, jadi dari 16 ke 16,8 dan dari 8 ke 9 ya.
Oke. Nah, ini jadi ini definisinya masih benar sih ya, SASQ ya. Oke. Oke. Ya. Nah, ini hasil pembagiannya ya adalah 3,48 ya, 3,48. Ini kalau kita lihat di bagian kita bandingkan dengan nilai ini, yaitu kita dapatkan masih masuk di dalam daerah F-nya, maka H0 diterima dengan tingkat keyakinan 95%. Ya, jadi paket A masih sama ya variansinya dengan paket B. Begitu penafsirannya. Oke, apakah bisa diterima? Ini perhitungannya ada yang kelewat lagi nggak? Cukup ya. Oke, terima kasih atas kesabarannya. Mohon maaf ya ada molor sedikit ya. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan nanti juga saya akan berikan drill ya, quiz untuk melatih Anda melakukan perhitungan ini. Jadi mirip seperti yang sebelumnya ada quiz juga. Begitu silakan dilakukan untuk mengasah supaya Anda lancar, sehingga minggu depan itu kita masuk ke dalam analisis varian yang diajar oleh Bu Naila itu sudah cepat ya menganalisisnya. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya, semoga bermanfaat. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bu.